Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi para pencari ilmu dimanapun berada. Perkenalkan, saya Rizky Alvario Damanik dan kedua rekan saya Aan Hardiansyah dan Tri Setianingsih. Kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan judul Lingkungan dan Budaya Organisasi atau Perusahaan serta CSR. Baik, pertama sekali akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang lingkungan, organisasi atau perusahaan. Baik, lingkungan organisasi atau perusahaan merupakan keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perusahaan atau organisasi maupun kegiatannya. Secara garis besar, lingkungan organisasi atau perusahaan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu lingkungan secara umum dan secara khusus. Pertama sekali, di sini kita akan membahas lingkungan secara umum. Lingkungan umum merupakan lingkungan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi suatu perkembangan, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan lingkungan khusus merupakan lingkungan yang secara langsung mempengaruhi proses perkembangan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari kedua golongan ini pada dasarnya kawan-kawan memiliki unsur yang sama, yaitu dapat mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian kita kembali kepada pembahasan lingkungan secara umum. Lingkungan umum ini terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah lingkungan politik, bersifat timpal balik atau saling mempengaruhi. Bila diartikan secara luas, akan melingkupi pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai, kesadaran orang-orang bermasyarakat, dan sebagainya. Aspek yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini meliputi sistem perbankan, pajak, angkatan kerja, sistem persaingan, dan tingkat harga ataupun sebagainya. Aspek yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh, meliputi nilai sikap atau pandangan individu atau masyarakat, serta struktur golongan terhadap perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Aspek yang keempat atau yang terakhir ialah lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya ini faktornya meliputi seluruh hasil karya yang telah diciptakan tadi. Kemudian seperti barang atau hasil kerajinan ataupun produksi seni lainnya yang memiliki unsur budaya di dalamnya. Nah, secara umum aspek-aspek yang telah saya jelaskan tadi dapat mempengaruhi sifat, pola, dan proses perkembangan untuk menuju suatu pencapaian dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai aspek-aspek yang ada di lingkungan umum. Tentu di dalam lingkungan khusus juga memiliki aspek-aspek juga. Di antara lain ialah yang pertama, aspek lingkungan penyedia atau supplier. Penyedia faktor-faktor produksi dalam hal ini menentukan mati atau hidupnya suatu organisasi. Tanpa adanya penyedia, tentu perusahaan tidak akan mampu menjalankan operasinya. Kemudian yang kedua ialah aspek lingkungan pelanggan atau customer. Nah, kalau kita berkata produsen, tentu ada yang namanya konsumen. Nah, konsumen ini ialah mereka para pembeli atau pemakai barang ataupun jasa dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga atau aspek yang ketiga yaitu lingkungan teknologi. Kalau tadi di aspek yang pertama dan kedua mengenai
produksi dan konsumsi atau produsen dan konsumen. Tentu di lingkungan yang ketiga atau aspek ketiga ini dia berkaitan mengenai tekniknya. Teknologi lebih cenderung dikaitkan dengan teknik-teknik produksi dan bagaimana hasil produksi itu sesuai dengan selera para pembuatnya atau karyawan. Yang keempat atau terakhir yaitu aspek lingkungan sosiopolitik. Ini berkaitan dengan responden masyarakat, yaitu sikap masyarakat dan peraturan-peraturan pemerintah terhadap lingkungan hidup di wadah sekitar organisasi atau perusahaan yang memperoleh dampak negatif, contohnya seperti populasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara atau pembuangan limbah di perusahaan dan keracunan ya karena diakibatkan oleh pembuangan limbah secara sembarangan tadi dan sebagainya. Nah, dari beberapa aspek-aspek yang saya jelaskan tadi, tentu lingkungan khusus ini lebih menentukan kepada mati atau hidupnya suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini yang berperan penting dalam memajukan suatu perusahaan atau organisasi yaitu manajer. Tugas manajer harus dapat melihat lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai lingkungan, organisasi dan perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Baiklah, saya Trisetianingsi dengan nomor induk 1182012549. Di sini saya akan melanjutkan pada poin B, yaitu budaya organisasi. Di sini terdapat 4 poin. Pertama yaitu pengertian budaya. Kemudian kedua adalah tujuan penerapan budaya organisasi. Kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi sebagai input. Kemudian yang keempat adalah fungsi budaya organisasi. Poin pertama yaitu pengertian budaya. Budaya dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan yang dijadikan sebagai pedoman bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dan dasar-dasar perilaku atau tindakan orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, budaya organisasi dipandang sebagai nilai-nilai dalam tindakan organisasi atau perusahaan tersebut yang meliputi berbagai elemen di dalamnya. Kemudian poin kedua yaitu tujuan penerapan budaya organisasi. Secara singkat, tujuan dari penerapan budaya organisasi dikemukakan oleh Mangkunegara, yaitu agar seluruh individu dalam organisasi atau perusahaan mematuhi dan berpedoman pada sistem ini, keyakinan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian poin ketiga yaitu budaya organisasi sebagai input. Di sini terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu satu, pendiri organisasi. Pendiri organisasi itu harus memiliki dan membuat visi yang jelas terhadap organisasi atau perusahaan yang didirikannya. Kemudian yang kedua adalah pemilik organisasi. Konsistennya dalam mematuhi sistem nilai dan norma yang berlaku tersebut akan menjadikan organisasi atau perusahaan memiliki sistem budaya organisasi yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia internal meliputi pemimpin atau manajer dan karyawan atau anggota-anggotanya. Sedangkan sumber daya manusia eksternal meliputi konsultasi organisasi atau perusahaan dan sejenisnya. Kemudian ada keempat yaitu pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau perusahaan selain
dari internal seperti pemimpin, manajer, dan karyawan atau anggota negara adalah pihak pemerintah, bank, dan mitra usaha. Kemudian yang kelima adalah masyarakat. Hubungan timbal balik antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif baik kepentingan masyarakat maupun organisasi perusahaan yang bersangkutan. Kemudian poin keempat yaitu fungsi budaya organisasi. Menurut Johann R. Semenhard dan James G. Hahn 1991 bahwa fungsi budaya organisasi atau perusahaan dapat membantu mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penjelasan dari saudara Rizky Alfari Yudemani dan penjelasan dari saudari Trisha Sulistyo, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang CSR. Nah, apa itu CSR? Jadi CRS ini adalah Corporate Social Responsibility. Jadi istilah CRS ini mulai digunakan sejak 1970. Di Indonesia, ya, istilah Corporate Social Responsibility dikenal 1980, namun semakin populer digunakan sejak 1990. Nah, sejak tahun 2003 di Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif. Nah, untuk ruang lingkup dari CSR, yang pertama ialah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang tujuannya untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keuntungan ekonomis. Nah, di setiap pelaku bisnis dan perusahaan acara moral dibenarkan untuk mengejar kepentingan pribadi yang dalam bisnis dibaca sebagai keuntungan, karena hanya dengan demikian ia dapat mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan tersebut. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi salah satu bentuk wujud yang paling nyata dari menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai wujud dari tanggung jawab sosial adalah dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dan yang keempat yaitu hormat pada hak dan kepentingan. Baik, untuk manfaatnya yaitu memperbaiki hubungan stakeholder. Ya. Dan yang kedua, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Lalu memperbaiki hubungan dengan regulator dan peluang mendapatkan penghargaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang makalah budaya dan lingkungan sosial. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.